perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah yang dalam konteks pendidikan itu untuk SD itu ditangani oleh kabupaten kota, untuk pendidikan dasar kabupaten kota. Saya dengar kalau SMA dan SMK, SLTA itu pengelolaannya, kewenangannya, bahkan aset kalau yang negeri itu menjadi milik di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Menjawab ini bagaimana? Ya, jadi ini karena undang-undang ya. Undang-undang yang mewajibkan seperti itu, otomatis kita bergerak ya. Sudah sejak awal di sini sudah siapkan tim ya untuk mulai mendata. Ya. Kita memang dapat kewenangan provinsi itu adalah masalah SMA, SMK dan pendidikan khusus. Ya, pendidikan khusus itu pendidikan luar biasa. Luar biasa. Itu nanti mulai tahun 2017 sudah mulai real dilaksanakan oleh provinsi. Ini masa transisi mungkin Pak. Ya, sekarang ini bukan masa transisi, undang-undang itu sudah berlaku sejak 2015 ini. Undang-undang itu berlakunya itu, tapi pelaksanaannya maksimum 2016 ya, atau ya 2017 itu harus sudah dilaksanakan. 2017. Tentang waktunya 2 tahun. Ya. Kita ada transisi yang memang agak susah ya. Istilahnya kita bukan menarik ya, mengembalikan fungsi dari SMA SMK dari kabupaten kota ke provinsi itu memang tidak mudah. Ya, tidak mudah ya. Kalau dulu waktu Kanwil ya masih Orde Baru itu kan begitu reformasi kan kita serahkan sepenuhnya kan, nggak masalah. Kabupaten ya, kabupaten kota perizinan, pengelolaan semua. Tapi sekarang ini begitu giliran kewenangan dikembalikan provinsi, ya ini jadi ada yang bertahan ya, dan ada merasa bangun. Tapi sebetulnya ini semua kan milik pemerintah, ya. Rakyat, uang rakyat yang dipakai bangun itu kan itu. Ya upayanya memang dari kabupaten kota, tapi kita kelola ini kan supaya dengan tujuan undang-undang tadi membuat satu standar pendidikan sekolah menengah ini menjadi minimal sama, tidak ada disparitas antara kabupaten satu kabupaten lainnya. Siapa? Untuk meningkatkan sarana dan prasarana, untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan leadership seorang guru, manajerial seorang guru, apa mungkin yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk meningkatkan itu semua, Pak? Kita punya tujuan ya, jadi sebenarnya Dinas Pendidikan Provinsi dalam arti pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa kepemimpinan Pak Gubernur ini tidak memandang ya, tidak memandang itu SD, PAUD, SMA, SMK, tapi beliau memandang bahwa pendidikan itu harus karena kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Ya, karena kebutuhan dasar. Nah ini tentunya kuncinya kan guru. Nah, guru ini harus ditingkatkan terus pertama, ya kan, kompetensi gurunya. Nah, kemudian kualifikasinya, dan yang ketiga adalah sertifikasinya, gitu. Sertifikasi guru. Nah, yang keempat kesejahteraan guru. Nah, ini untuk supaya mereka itu bisa mengoptimalkan mendidik anak bangsa ini khususnya warga Jawa Timur ini secara maksimal. Mulai dari PAUD ya sampai SLTA. Untuk meningkatkan kapasitas lulusan peserta didik, kabarnya ada semacam badan sertifikasi nasional, semacam BNSP, Badan Standar Pendidikan. Kemudian untuk menentukan ini bersertifikat bagus atau enggak yang berlogo Garuda itu bagaimana maksudnya? Oh ya, itu untuk anak-anak SMK itu. Khusus Jadi SMK. sudah saya infokan tadi yang pertama bahwa anak-anak SMK tidak seperti dulu lagi. Sekarang ini anak-anak SMK itu lulus, satu punya ijazah, yang kedua dia punya sertifikat kompetensi dan profesi. Dan profesi. Ya. Jadi dia sudah misalkan lulusan kelompok bisnis manajemen, ya, yang dulu SEMEA ya, yang program studinya akuntansi, ya. Dia sudah punya profesi akuntansi, akuntan, levelnya ada, gitu. Dan itu yang mengeluarkan adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, gitu. Dan itu gratis. Gratis ya? Biaya dari provinsi dan dari BNSP. Tahun ini 13.000. Sekolah menengah kejuruan atau SMK dalam waktu yang cepat harus berkembang. Sebab
tantangan saat ini berada di tengah-tengah persaingan global dalam lokus masyarakat ekonomi ASEAN. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh SMK di Jawa Timur khususnya dalam rangka menyambut MEA tahun 2015 ini antara lain keselarasan output kita terhadap kepentingan stakeholder. Untuk mencapai hal tersebut tadi, tentunya kita harus berangkat dari proses pembelajaran yang selama 3 tahun. Yang antara lain menyiapkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan dengan didukung sertifikat profesi yang dilisensi oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, selama ini kita sudah mengadakan suatu proses pembelajaran, bahkan program Bapak Kepala Dinas sesuai dengan harapannya Pak Gubernur bahwa output dari SMK dibekali dengan sertifikat kompetensi. Nah, harapan saya itu juga sertifikat SMK, sertifikat kompetensi SMK mendapatkan suatu pengakuan dari dunia industri, ya khususnya minimal di Jawa Timur. Nah, bagaimana caranya supaya seluruh industri di Jawa Timur mengakui. Asesor dari BNSP yang menguji, yang membimbing, dari gurunya juga dibekali sebagai asesor untuk membimbing ya. Nah, ini nanti anak-anak itu begitu diuji, mereka lulus, nah itu dengan kategori standar profesinya memenuhi syarat. Standar profesi. Ya, itu dia akan dapat sertifikat profesi yang berlogo Garuda tadi, berlaku 3 tahun. Jaminan kalau logo Garuda ini dapat diterima di seluruh karena industri. itu Badan Nasional Standar Profesi, dan ini semua industri sudah tahu, dan ini jadi pedomannya, insya Allah itu sudah dijamin. Baik Pak, saya dengar itu di lapangan ada sebuah program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang memang tidak ada di provinsi lain. Itu di bawah naungan unit pelaksana teknis, pelatihan dan pengembangan pendidikan kurikulum. Itu Pendidikan kejuruan. Iya, pendidikan kejuruan. Itu bagaimana Pak? Ya, itu adalah salah satu PT kita, PT Dinas Pendidikan Provinsi yang menangani masalah kejuruan, baik siswanya maupun gurunya, ya, untuk peningkatan kualitas tenaga-tenaga pendidiknya, dan juga untuk anak-anak yang ikut sertifikasi profesi juga di situ. SMK ini adalah sebuah miniatur industri. Nah, maka kebijakan tahun ini kita mendorong teaching factory yang ada di perusahaan itu kita dorong masuk ke pembelajaran di sekolah.